Beliau sekarang, Pak Jokowi sudah kembali kepada masyarakat. Beliau telah melakukan haknya sebagai masyarakat Indonesia yang sah. Beliau punya hak dengan ada lakukan orang pertemanan baik. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Perkenalkan saya Ketua Barat selaku praktisi hukum untuk menanggapi pertanyaan rekan-rekan wartawan terkait dengan adanya laporan Pak Jokowi selaku mantan presiden yang melaporkan ada RS dan kawan-kawan kurang lebih 5 orang ya. Saya pikir hal ini sudahlah sangat tepat dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena saya melihat ini orang-orang yang dilaporkan ini udah sangat keterlaluan dalam hal untuk mengomentari ijazah Pak Jokowi. Dan kita udah tahu ini di masa Pak Jokowi ini pun ini udah banyak yang melakukan gugatan dan ternyata diputuskan tidak terbukti, ya kan? Malah banyak ada salah satu orang yang sudah dipenjara akibat memang memberikan keterangan palsu. Jadi saya pikir ini terkait laporan Pak Jokowi ini di Polda Metro terhadap 5 orang ini udah sangat tepat. Karena apa? Satu, sebenarnya kan udah sangat jelas kita tentang kalau melihat daripada kita sebagai masyarakat awam dan saya sebagai praktisi hukum melihat keabsahan ijazah Pak Jokowi ini tentu sudah tidak akan diragukan. Kenapa saya bilang? Karena Pak Jokowi ini udah tentu waktu jadi wali kota di Solo sudah melalui mekanisme peraturan untuk menseleksi keabsahannya menjadi calon. Dan itu semua sudah berjalan. Bahkan 2 periode menjadi wali kota. Terus pada saat mencalonkan gubernur di DKI, ini kan kembali lagi di semua dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan kan sudah dilengkapi. Dan tentu sudah diteliti para ahli, misalnya para KPU. Dan sudah dinyatakan tidak masalah. Dan sudah terpilih menjadi gubernur. Lanjut setelah itu maju Pak Jokowi ini sebagai calon presiden. Itu juga tentu akan hal yang sama, tentu juga diminta persyaratan. Salah satu persyaratan ijazah. Ya tentu setelah diteliti oleh para petugas KPU itu dianggap tidak ada masalah dan sudah terbukti tidak ada masalah. Dan bahkan sudah menjalani 1 periode tidak ada masalah. Lanjut lagi ke periode kedua, tidak ada masalah. Kok tiba-tiba kok banyak yang mempermasalahkan? Ini kan bagi saya orang-orang ini kan orang-orang yang kurang kerjaan kali ini. Ya, kenapa? Apalagi udah dengan tegas dan jelas di mana Pak Jokowi ini adalah kuliah di UGM dan secara resmi UGM melalui juru bicaranya telah menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni daripada UGM di Fakultas Kehutanan dan terbukti dan tercatat di sana dan ada skripsinya dan diwisuda di sana. Terus apalagi yang dikomentari orang yang memproduksi di sana sebagai mereka yang memproduksi sana kuliahnya dan mengeluarkan ijazahnya dan wisudanya sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah sah sebagai siswa di sana dan tamat dari sana. Apalagi? Bicara apalagi, namun kan di pihak dari ahli dari telekomunikasi kan ada kejanggalan soal foto dan tanda tangan sendiri. Kira-kira gimana? Ada kejanggalan, itu bukannya Pak Jokowi. Masalah dia melihat ada kejanggalan, kan bukan dia menentukan. Kan yang menentukan itu kan orang fakultas UGM. Kok jadi kamu yang menentukan itu nggak benar asli atau palsu? Ya orang yang menyatakan, orang yang mengeluarkan sendiri udah menyatakan asli, apa lagi yang lo harus bilang palsu? Kan seseorang itu dikatakan misalnya sah itu apabila satu tercatat di sana dan memang diakui orang misalnya fakultas dan sesuai regulasinya dijalani sesuai dengan regulasi peraturan jadi sarjana dijalani semua. Kok jadi ada orang lain yang mengatakan sesuai dengan keahlian ini itu diragukan?
Apa yang diragukan di situ? Ya tapi kalau orang misalnya cuma berpraduga, ya kan, ya itu sah-sah saja. Tapi jangan keterlaluan, ya kan. Saya yakin ini sekarang udah ini RS ini dan kawan-kawan udah lapor Pak Jokowi. Saya yakin itu nanti apa unsurnya terpenuhi, itu pencemaran nama baik pas pada masuk penjara nanti itu baru dia sadar gitu loh. Oke, bicara sadar, Pak Rian sendiri kemarin juga dari Polda Metro Jaya sudah Kompes sudah menjabarkan bahwa proses sedang dalam penyelidikan dan penyidik juga sedang memproses soal laporan Pak Jokowi. Nah, gimana melihat anak mantan atau sebagai dulunya presiden tapi berbalik sekarang bukan mantan dan orang biasa, apa kita cepat atau lambat dengan proses sekarang ini? Saya pikir kalau masalah Pak Jokowi ini kan dulu presiden, sekarang dikatakan sebenarnya bahasa mantan presiden nggak ada sebenarnya. Presiden sekian ya. Tapi artinya beliau sekarang, Pak Jokowi sudah kembali kepada masyarakat. Beliau telah melakukan haknya sebagai masyarakat Indonesia yang sah. Beliau punya hak. Dengan ada lakukan orang pencemaran nama baik, dituduh-tuduh dia melakukan pencemaran jasa palsu segala macam, itu hak untuk melaporkan itu. Dan masalah direspon, jangan nggak ada hubungannya ini dengan mantan presiden, tapi dia sebagai masyarakat melaporkan itu. Polda Metro Jaya menerima itu laporan itu dan memproses, itu ya sangat yang normatif, itu normatif semua. Hal yang biasa aja itu. Bicara biasa aja, apakah ini ada dugaan kriminalisasi? Enggak ada lah, jadi jangan karena udah diproses langsung dibilang kriminalisasi. Ya lo kalau lo memang benar-benar melakukan, misalnya orang ini benar-benar melakukan suatu pencemaran nama baik, diproses, masa jadi karena diproses jadi kriminalisasi? Makanya jangan sembarangan istilahnya menuduh orang mencemarkan nama baik orang gitu loh. Begitu diproses, ini Pak diproses sudah cari alasan kriminalisasi. Nanti ditahan, apalagi alasannya, ya kan? Dipidana, apalagi, ya, dan menuju ke sana itu. Saya yakin itu, karena kalau melihat daripada, ya kita kan masalah ini kan udah cukup, apa namanya, udah cukup viral ini masalah ini. Jadi kita udah ikutin juga gitu loh. Jadi itu, ya harapan saya sih orang-orang ini, nggak tahu lah apa kepentingannya ya, nggak tahu. Tapi yang jelas yang saya tegaskan di sini, saya pikir Pak Jokowi udah sangat tepat melakukan langkah itu, melakukan langkah proses hukum sebagai warga negara. Udah sangat tepat, supaya ada kepastian hukum untuk beliau. Udah sangat tepat itu. Dan juga disayangkan sahabat karena kan ini, ya karena kan Pak Jokowi pernah menjadi seorang presiden, ya kan, dan nama baiknya kan selama ini baik-baik aja, dan akhirnya ada dugaan keijazaan itu dipertanyakan. Ini kan pandangan internasional juga memandangkan kok ini. Ada nggak pandangan dari seorang Barat yang menyayangkan juga kan dengan konten ini? Sebenarnya kalau masalah pandangan seperti itu kan, saya pikir kalau orang yang misalnya mengerti atau regulasi hukum di Indonesia tentang masalah ada menduga jasa palsu, terus beliau udah seperti kita jelaskan tadi itu udah menjabat di pemerintahan yang dimana itu salah satu syarat, saya pikir tidak akan berpikir begitu. Ini kan udah sangat dijalani semua proses, ya kan? Jadi nggak segampang itu, ya kan? Tapi saya pikir paling kalau dalam hal ini justru saya lihat masyarakat umum menilai orang-orang yang dilaporkan ini yang tadinya memang menuduh-nuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak asli, itu justru saya pikir orang berpikir orang yang tidak punya kerjaan itu, atau mungkin nggak tahu ada apa di belakang itu, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas ya, Pak Jokowi ini pun untuk bikin laporan itu kan didampingi pengacara juga. Tentu beliau ini ya kan sudah berkonsultasi dengan langkah-langkah yang dilakukan. Ya, jadi saya pikir itu semua normatif aja, nggak ada masalah. Bicara normatif, tapi kan pada dasarnya si RS yang dilaporkan malah dia berterima kasih karena dia dilaporkan biar ada titik terang di pengadilan. Gimana melihat? Ya bagus. Jadi justru itu bagus. Jadi semua kan nanti akan dibuktikan di pengadilan. Ya mari, silakan yang mengatakan memang itu dipalsukan, ya kan, lo buktikan bahwa itu palsukan, karena ajas hukum kita itu kan siapa yang mendalilkan, dia yang harus punya tanggung jawab untuk membuktikan. Jangan lo dalilkan minta orang yang membuktikan. Itu salah konsep hukum itu begitu.
dia kan dalilkan bahwa dia palsu, ya buktikanlah. Yang mana aslinya, mana palsunya, lo buktikan. Karena kalau ada istilah palsu kan harus ada pembanding. Gitu. Tapi berbalik para netizen banyak berpendapat. Kalau emang benar itu asli, kenapa nggak langsung aja diunjukin keasliannya? Nggak ujuk-ujuk begitu juga, bos. Jadi artinya nanti kalau memang harus begitu, setiap orang, misalnya pejabat-pejabat di negara ini dikatakan ijazahmu palsu, tunjukin. Masa dia harus begitu? Kan aturan negara kita udah punya aturan hukum. Ya kita marilah taat hukum. Gitu. Jadi punya hak seorang yang merasa fitnah atau merasa diduga dia ijazah apakah tidak hak mengpublish atau mengasih tahu pada orang yang tidak punya hak juga ya. Jadi orang itu tidak punya hak, ya. Dan orang yang dituduh pun tidak punya kewajiban. Itu aja intinya. Yang meminta untuk dibuktikan tidak punya hak. Yang ini pun tidak punya kewajiban menunjukkan. Ya kalau memang semua yang kalau ada suatu permasalahan hukum yang bisa melakukan memaksa itu cuma pengadilan. Demi kepentingan proses penyidikan, pemeriksaan, pengadilan meminta itu. Makanya Pak Jokowi kalau nggak salah udah ngomong, kecuali hukum yang memerintahkan atau pengadilan memerintahkan saya tunjukkan. Nah, harus gimana? Bingung saya juga lihat orang-orang itu.